Nitip Indomie sama Aqua dong di warung. Mama nitip odol sama softtek ya nanti. Kok, tolong beliin Pampers ya buat si adek. Sering mendengar ucapan seperti itu, tapi yang Anda beli malah produk. Namun tetap diterima oleh si peminta. Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah karena merek tersebut adalah yang memiliki nama kuat di industrinya. Dari sekian banyak mie instan, kita tetap menyebut Indomie saat ingin membeli mie instan, walaupun pada akhirnya kita beli merek lainnya. Begitu juga dengan odol, Aqua, Softtek, Pampers, dan lain-lain. Pergeseran penyebutan produk bisa terjadi karena kekuatan citra dari produk itu sendiri. Oleh karena itu, seminar ini ada untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara menciptakan serta membangun citra brand atau merek yang dapat dikenal masyarakat luas. Juga, betapa pentingnya branding untuk sebuah produk atau jasa yang mungkin akan Anda buat nanti. Tanpa banyak basa-basi, let's check it out. Pertama ada brand. Menurut American Marketing Association, brand atau merek adalah nama, istilah, desain, simbol, atau karakteristik lainnya dari sebuah produk atau jasa yang membedakannya dari produk-produk lainnya. Branding merupakan kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Atau simpelnya, branding merupakan kegiatan mengemas suatu brand atau merek sesuai dengan citra yang diinginkan oleh pendirinya. Nah, sebuah branding diciptakan guna membangun identitas dari bisnis yang akan dibangun ke depannya. Mengutip dari streology.com, bisnis itu harus mempunyai identitas yang bisa diapresiasi oleh konsumen, agar mereka dapat menjual produk atau jasa tersebut. Karena konsumen masa kini tidak hanya membutuhkan produk atau jasa yang berkualitas, namun juga memiliki pengalaman yang bisa membuat mereka puas dan bahkan gembira saat membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Kenapa sih ribet banget harus ada branding? Jangan salah teman-teman, karena branding ini sangatlah penting. Dikutip dari jurnal ID, fungsi branding adalah sebagai pembeda, media promosi dan daya tarik, membangun citra agar mudah diingat, dan juga sebagai pengendali pasar apabila masyarakat sudah mengenalnya. Selain itu, branding juga punya tujuan yang sangat penting, yaitu untuk membangun persepsi, rasa percaya diri, dan rasa cinta masyarakat terhadap brand Anda. Branding yang kuat akan membuat pelanggan lebih percaya dan loyal terhadap produk atau jasa Anda nanti. Tidak lupa dengan manfaat yang akan Anda dapatkan jika melakukan branding dengan benar dan tepat. Seperti merek Anda akan terkenal lebih mudah. Branding yang tepat akan membuat merek Anda terkenal. Kedua, kepercayaan merek Anda akan meningkat. Brand yang dikenal secara positif akan lebih dipercaya dan lebih mudah menarik pelanggan baru. Selain itu, pelanggan lama juga akan betah berbisnis dengan Anda jika kualitas dan citra merek terjaga. Ketiga, mendukung pemasaran merek itu sendiri. Usaha pemasaran Anda akan lebih mudah jika memiliki merek yang sudah dipercaya. Konsumen yang puas dengan produk atau layanan Anda akan cenderung merekomendasikannya kepada orang lain. Nah, branding pun banyak jenisnya loh. Ketahui lebih lanjut mengenai jenis-jenis branding yuk, ada apa aja? Yang pertama, produk branding. Nah, produk branding ini merupakan usaha pemberian identitas pada sebuah produk yang mampu memengaruhi konsumen untuk memilih produk tersebut dibandingkan produk pesaing lainnya. Jenis ini biasanya hanya berfokus pada hasil produk saja, bukan korporasi secara keseluruhan. Lanjut yang kedua ada personal branding. Personal branding ini merupakan usaha yang digunakan oleh perseorangan untuk menjadikan diri mereka sebagai brand yang dikenal dan diingat sehingga memiliki penilaian atau pandangan tersendiri dari masyarakat umum. Biasanya, personal branding ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki popularitas seperti artis, musisi, selebgram, ataupun orang-orang terkenal lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada corporate branding.
Corporate branding adalah jenis branding yang ditujukan untuk mempromosikan suatu perusahaan. Aspek branding dari sebuah perusahaan yang dimulai dari produk yang ditawarkan hingga kontribusi pegawai perusahaan terhadap masyarakat. Yang keempat ada destination branding. Jenis branding ini menggambarkan keindahan, keunggulan, dan keunikan suatu kota, daerah, negara, ataupun wilayah. Jenis brand ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang terkait dengan bidang pariwisata. Jangan salah dalam menentukan jenis branding Anda nantinya ya. Karena berkaitan dengan identitas, maka dari itu Anda perlu memahami unsur apa saja yang harus ada dalam branding. Berikut ini unsur wajib yang harus ada. Yang pertama, nama merek atau brand. Yang kedua, logo. 3. Tampilan visual seperti desain produk, desain kemasan, desain seragam, dan lainnya. 4. Juru bicara seperti co-founder, maskot, tokoh perusahaan. 5. Suara seperti ikon bunyi, nada, lagu. Dan yang terakhir, kata-kata meliputi slogan, tagline, jingle, dan lain-lain. Selanjutnya, bahas mengenai strategi branding yuk. Nah, agar brand kita tetap dikenal oleh masyarakat, perlu adanya beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat sebuah brand. Yang pertama, sebutkan tujuan di balik brand Anda. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui mengapa brand tersebut diciptakan. Yang kedua, jaga konsistensi brand. Hal ini agar brand tersebut mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan konsumen pun tidak perlu untuk meragukannya lagi. Yang ketiga, memiliki website. Hal ini dapat mempermudah konsumen apabila konsumen ingin mengetahui lebih lanjut mengenai informasi-informasi dari brand tersebut. Yang keempat, membangun kedekatan antar konsumen. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan mendapatkan loyalitas dari konsumen. Yang kelima, integrasikan staf customer service dengan standar brand. Yang keenam, berikan apresiasi pada pelanggan. Hal ini juga bertujuan agar kita mendapatkan konsumen yang loyal sehingga konsumen tersebut melakukan pembelian ulang secara terus-menerus. Dan yang ketujuh, perhatikan kompetitor atau pesaing-pesaing lainnya. Pasti ada yang bertanya-tanya juga, berapa sih biayanya? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami di sesi bincang bersama narasumber. Jadi, simak terus ya, jangan sampai ketinggalan. Setelah mengetahui beberapa hal tentang branding, sekarang apakah Anda tertarik untuk membangun merek Anda sendiri? Semua brand besar berawal dari brand kecil yang tidak terkenal. Melihat perkembangan di dunia industri ini, sekarang juga sudah banyak brand asal Indonesia bermunculan loh. So, tunggu apa lagi? Yuk ciptakan brand Anda sendiri dan harumkan nama bangsa Indonesia melalui produk atau jasa hasil karya anak bangsa.